A few moments later. Halo guys, welcome back to our YouTube channel. Kali ini kami akan membahas tema di bawah ini. Nah, sebelum itu aku mau pantun dulu nih guys. Mau denger nggak? Mau dong? Ke rumah nenek naik sepeda. Cakep. Lewat jalan penuh cerita. Cakep. Mau tahu kisah sejarah kita? Yuk simak sejarah Indonesia. Nah, kali ini kami udah mempersiapkan pertanyaan. Kali ini kami akan memanggil narasumber yang pertama. Silakan masuk. Silakan. Hai. Ya, kami ingin bertanya kepada Anda, bagaimana strategi Anda dalam mengimplementasikan tokoh Sisingamaraja ke-12 ke IPS terpadu, tepatnya tentang penggalakan budaya lokal? Oke, yang pertama dengan menjelaskan atau memberikan kasus-kasus atau dilema yang dihadapi Sisingamangaraja 12, kemudian meminta siswa mendiskusikan bagaimana beliau menyelesaikannya dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai budaya Batak. Yang kedua, jika memungkinkan, melakukan kunjungan lapangan, misalnya mengunjungi museum, tempat-tempat bersejarah, atau desa adat Batak yang terkait dengan Sisingamangaraja 12, sehingga para siswa mendapat pengalaman langsung yang tak ternilai. Karena kan di sana mereka bisa mengembangkan pikiran mereka, karena mereka melihat langsung objek nyatanya. Nah, yang terakhir, sebagaimana yang kita ketahui, di zaman sekarang ini kan era digital. Jadi, sebagai pengajar atau guru, kita bisa menggunakan video dokumenter, film pendek, atau sumber daya daring lainnya yang mendukung perkembangan peserta didik. Siswa juga bisa diminta untuk membuat konten digital mereka sendiri, misalnya podcast atau vlog pendek tentang pembahasan ini. Iya. Baik, di sini kami sudah mengundang dua narasumber untuk menjawab pertanyaan kami yang kedua. Dipersilahkan. Nah, di sini kami ingin bertanya, strategi apa yang Anda terapkan kepada peserta didik nantinya tentang Museum TB Silalahi? Oke, jadi aku duluan ya, ini yang menjawab ya. Ya, Jadi boleh. strategi pembelajaran sejarah yang dapat saya terapkan nantinya kepada peserta didik mengenai Museum TB Silalahi itu yang pertama, pendekatan kontekstual dan tematik. Jadi di dalam pembelajaran ini nanti dikemas dalam pendekatan kontekstual yang mengaitkan materi dengan kehidupan nyata peserta didik. Museum TB Silalahi dijadikan sebagai pusat sumber belajar yang mengaitkan nilai-nilai budaya seperti ketekunan dan perjuangan hidup TB Silalahi yang tadinya kita tahu kan dia anak seorang miskin menjadi tokoh nasional. Dan yang kedua adalah nilai-nilai budaya Batak seperti dalihan Natolu yang diajarkan melalui artefak budaya. Masuk strategi yang kedua ya guys. Yang kedua itu pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Siswa diharapkan mampu menghasilkan karya nyata melalui hasil pembelajaran. Proyek ini bisa berupa satu, video dokumenter tentang kisah hidup TB Silalahi. Yang kedua, mini riset tentang peran tokoh Batak dalam sejarah Indonesia. Dan yang terakhir ini, pameran budaya di sekolah yang menampilkan hasil-hasil karya siswa yang terinspirasi dari museum tersebut. Kenapa dia terinspirasi dari museum tersebut? Karena dia sudah melihat langsung. Contohnya, seperti miniatur rumah adat Batak. Oke, itu pendapat saya ya. Mungkin bisa kita lanjutkan dengan Kak Ceris. Strategi yang ketiga adalah observasi langsung. Nah, saya kan sudah pernah dari Museum TB Silalahi. Ketika saya disuruh menceritakan dari awal masuk hingga keluar, saya disuruh membayangkan isi-isi dari museum tersebut, saya pasti bisa. Karena apa? Karena saya sudah pernah dari museum tersebut. Jadi, intinya strategi yang paling bisa kita terapkan kepada peserta didik adalah observasi langsung. Ya, bagus. Wah, menarik sekali. ya. Jadi pembelajaran bukan hanya di dalam kelas, tapi juga bisa lewat media atau pengalaman Langsung ke lapangannya gitu. Iya, bisa kita langsung ke next yang ketiga. Nah, kali ini kami akan memanggil narasumber yang ketiga. Silahkan masuk. Silahkan. Halo. Nah, pertanyaan yang ketiga yaitu, Anda merupakan saksi hidup tentang Museum TB Silalahi dan makan
Museum TB Silalahi atau Makam Sisinga Mangaraja ke-12. Soalnya kalau kita jelaskan di kelas, mungkin aja orang itu cepat bosen. Kalau kita ke sana kan kita bisa dengar dari yang melihat secara langsung gitu ya. Terus mendengarkan yang jaga di sana tentang museum ini, tentang tempat ini gitu. Mandunya lah gitu ya. Iya. Menurut saya juga bagus untuk pendapat dari teman kami dari sumbernya, bahwasanya kita dengan belajar secara langsung ke tempatnya, ke museum itu, kita dapat melihat, menimbulkan pikiran imajinatif, membuat ingatan kita lebih kuat tentang sejarah secaranya langsung. Sama, Penutup dulu. terima kasih. Oke deh, itu obrolan kita tentang integrasi budaya lokal ke dalam pelajaran IPS terpadu. Semoga diskusi ini kita bisa menginspirasi untuk guru dan teman-teman lainnya supaya supaya budaya lokal nggak cuma dikenang tapi juga bagian dari pelajaran yang asyik. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like, comment, dan share. Terima kasih. Terima Sampai kasih jumpa. guys. Bye bye.